Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita semuanya mendapatkan syafaatul ujmal yaumil qiyamah nanti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, perlu kita ketahui bahwa wudhu itu memiliki rukun-rukunnya tersendiri. Apakah ada yang tahu dari kalian semuanya ada berapa rukun wudhu itu? Rukun wudhu itu semuanya ada 6. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikunya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib sesuai dengan yang telah disebutkan tadi. Penjelasannya yang pertama, dasar disyariatkannya wudhu dan penjelasannya tentang rukun-rukunnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku. Usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 6. Siku adalah bagian yang terdapat di antara lengan dan otot. Ini, siku tuh ini. Jadi kalau ketika kita membasuh tangan, maka harus sampai ke sikunya. Tunggu dulu, kemudian batas wajah dulu ya. Batas wajah itu dari di atas itu, dari batas atas wajah itu, batas wajah itu dari mulai dari tumbuhnya rambut itu masih wajah, masih termasuk wajah. Kemudian dari sisi-sisinya, dari sisi kanan dan sisi kiri itu sampai ini nih cecengklik sampai centil, bukan centil ini ya, ini ya, sampai cicing ini nih, sampai telinga ini, sampai ini nih, sampai apa ini namanya itu, sampai batas telinga ini aja lah, sampai sini. Kemudian dari bawah sampai dagu ke sini tah, ini tuh harus terbasuh wudhu. Ketika wudhu itu harus terbasuh ini nih, karena ini masih bagian wajah di bawah dagu, kemudian ke sini, jadi ini masih bagian daripada wajah, jadi harus terbasuh ketika wudhu. Dan niat itu, karena dalam wudhu itu yang pertama kita membasuh wajah, jadi niat itu dibarengi dengan membasuh wajah. Kemudian tadi tangan juga, ketika membasuh tangan itu harus sampai ke siku, harus siku-sikunya itu harus sampai terbasuhi, harus sampai terbasuhi, terkena air. Ada bagusnya harus sampai ke tengah-tengah otot ini di sini, itu lebih baik lagi. Sampai siku juga itu sudah memenuhi syarat, itu sudah
terpenuhi syarat wudunya itu. Tapi kalau jika dilebihkan sampai ke tengah-tengah ini, di sini otot di sini, itu lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga itu harus membasuh sebagian kepala. Ingat, sebagian kepala, bukan sebagian rambut. Jadi yang dibasuh itu, yang diusap bukan rambutnya tapi kepalanya. Karena di kepala itu ada tumbuh rambut, maka kita biasanya sering mengusap rambut. Tapi ingat, mengusap rambut juga jangan sampai rambut yang keluar dari batas kepala, misalkan di sini. Nah, ini tuh walaupun rambut ini tumbuhnya di kepala, tapi kan sudah keluar dari batas kepala. Jadi tidak sah membasuh rambut yang sudah keluar dari batas kepala, karena ini sudah keluar dari batas kepala. Jika ingin membasuh rambutnya, maka harus yang masih ada di dalam kepala, di sini, di belakang. Yang penting masih dalam batasan kepala, tidak boleh keluar dari batasan kepala, ya, paham ya. Kemudian yang keempat, oh ya, membasuh kepala itu yang keempat. Yang kelima, yang pertama kan niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikunya, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Jadi membasuh kedua kaki itu harus sampai dengan mata kakinya. Harus, jangan sampai tidak terbasuh mata kakinya. Ada baiknya juga jika lebih baik lagi, itu sampai betis, pertengahan betis itu ada lebih baik lagi. Itu lebih baik lagi. Tapi sampai sampai mata kaki juga itu sudah sah, sudah boleh dibilang sah wudunya. Kemudian yang terakhir, tertib. Tertib itu sesuai dengan yang diurutkan tadi, mulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai sikunya, mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.